Warga di Jalan Ahmad Dahlan, Brebes, Jawa Tengah berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah rumah dengan peralatan seadanya. Warga panik melihat kobaran api semakin tinggi. Warga pun khawatir api akan merembet ke bangunan lainnya. 3 mobil pemadam kebakaran kemudian tiba dan langsung memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Salah satu warga di sini mengetahui bahwa listrik belum kita pastikan. Tapi saat ini sementara masih dalam pemadaman. Setelah itu baru kita jalankan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sidang paripurna DPD RI ricuh diwarnai hujan interupsi hingga anggota merebut mik ketua. Keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo, Sumatera Utara melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI. Artinya sejumlah pihak menyebut Peggy Setiawan bisa ditahan lagi jika polisi temukan bukti baru. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali informasi hari ini pemirsa, rapat paripurna DPD RI berlangsung ricuh lantaran sejumlah senator bersahutan ingin menyampaikan interupsi. Anggota DPD saling mengingatkan untuk menjaga marwah, bahkan meminta para senator bertaubat. Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang 3 anggota pimpinan yang saya turun dijawab berdasarkan kesepakatan kelompok. Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan alat kelengkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan men-skor sidang selama 10 hingga 15 menit
untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut Peggy Setiawan bisa ditahan lagi jika polisi menemukan bukti baru. Kami akan membahas selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Ia menyebut Peggy bisa ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ditemukan bukti baru. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu, jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Broho, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Ibnu. Selamat malam Prof. Ibnu. Ya, waalaikumsalam. Suaranya kecil banget. Mas Peggy, kanan dong Mas Peggy, sebelah kanan. Ya, suaranya kecil. Selamat ya Mas. Terima kasih dan dukungan semuanya. Kita sangat berterima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Ayo depan. Terima kasih banyak. Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau novum telah disiapkan tim kuasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Peggy Setiawan sebagai dokumen tambahan.
Gugurnya status tersangka Peggy diyakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka. Dan pemirsa, kita akan membahas kemungkinan Peggy menjadi tersangka lagi. Kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Assalamualaikum Prof. Hipnu. Waalaikumsalam Mbak. Baik, mohon maaf Prof. Hipnu dan juga pemirsa, tadi kami mengalami gangguan kendala audio. Saya langsung ke Prof. Hipnu. Apakah benar secara hukum pidana bisa saja Peggy Setiawan kembali menjadi tersangka, Prof? Ya, pertama, pra-peradilan itu baru kontrol terhadap bagaimana menentukan sebagai tersangka. Menentukan tersangka, sehingga belum masuk pokok materinya, Mbak. Oleh karena itu, nanti Polri itu setelah pra-peradilan ini mengeluarkan SP3, Surat Perintah Penghentian. Oke. Dalam teori, ada 3 jenis, bahkan sekarang 4. Surat penghentian demi hukum, itu contohnya misalkan meninggal dunia, daluarsa, forjar, itu sama sekali tidak bisa dituntut kembali, disidik kembali. Oke. Kemudian yang kedua, SP3 demi kepentingan hukum. Nah, si Peggy ini adalah SP3 demi kepentingan hukum. Artinya apa? Kepentingan hukum buktinya masih kurang. Oke. Buktinya salah mengambil. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, maka demi hukum si Peggy bisa diajukan kembali ketika itu bukti kuat, bukti cukup, bukti diperoleh sah. Yang ketiga, dihentikan demi kepentingan umum. Apa itu? Kaitannya dengan oportunitas, kepentingan bangsa negara. Yang terakhir, yang perkembangan sekarang adalah dihentikan demi kepentingan restoratif justice. 4 ini bagian dari penghentian. Lah, Peggy dalam konteks pra-peradilan adalah demi kepentingan hukum. Artinya ketika bukti kurang, bukti tidak relevan, bukti diperoleh, demi kepastian hukum si Peggy harus dibebaskan. Gitu, Pak. Ini untuk memberi kepastian. Oleh karena itu, nanti seandainya Polda Jawa Barat itu menemukan bukti baru, dapat ditentukan sebagai tersangka kembali. Gitu. Baik, nanti rangkaiannya seperti apa, Prof? Apakah ini dimulai dari awal Peggy diperiksa lagi sebagai saksi, ada gelar perkara lagi, atau seperti apa nanti prosesnya? Ya, karena putusan pra-peradilan kemarin adalah dinyatakan tidak sah. Batal demi hukum. Ingat, dalam teori, konsep batal dianggap tidak pernah ada. Oke. Nah, ketika dianggap tidak pernah ada, maka Polda Jawa Barat harus membuat sprindik baru. Ini, sprindik baru. Jadi yang kemarin udah tidak dipakai semua. Sprindik baru dengan bukti-bukti yang baru kepada tersangka yang sekarang ini menjadikan misalkan nanti P atau yang sebagainya. Ini yang menjadi sehingga memang agak sulit. Ya, itulah demi kepastian hukum. Sehingga bukti-bukti yang kemarin tidak dapat bernilai. Bukti-bukti baru yang ditemukan yang muatkan, makanya tadi dihentikan demi kepentingan hukum. Kepentingan, kata kuncinya demi kepentingan, bukan demi hukum. Kalau demi hukum, clear, tidak bisa dilakukan apa-apa. Tapi kalau demi kepentingan hukum, karena bukti kurang, bukti tidak relevan, cara memperoleh bukti salah. Itulah yang akhirnya Polda Jawa Barat harus memperbaiki untuk menaikkan kembali kepada Peggy misalkan terhadap kasus yang berjalan seperti ini. Prof. Hipnu, kalau dari hasil penyidikan ternyata justru kebalikannya, Peggy betul-betul tidak terlibat sama sekali hasilnya. Artinya polisi harus menangkap tersangka baru untuk menggantikan status tersangka Peggy ini. Ya, ini baru lagi. Makanya kalau memang Peggy betul, berarti ya selama ini yang dilakukan Polda salah. Sehingga Polda harus mencari tersangka baru. Tersangka yang menjadikan kemarin DPO 3 orang itu sebetulnya siapa saja. Peggy itu Peggy yang mana? Peggy A, Peggy C, Peggy D. Ini yang saya kira menjadikan pertanggungjawaban dari Polda sebagai negara dalam rangka melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat sebagai penegak hukum, harus memastikan bahwa tersangka yang akan dilakukan harus pasti orangnya, subjek orangnya pasti, kemampuan bertanggung jawabnya. Ini yang saya kira tanggung jawab Polda sebagai aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus seperti ini. Jadi Peggy bisa diajukan kembali, kalau memang betul tidak relevan berarti harus mencari tersangka lain. Oke, kembali lagi ke peluang Peggy kembali menjadi tersangka, Prof. Hipnu. Ini artinya kalau Peggy nantinya kemudian terbukti bersalah dan kemudian menjadi tersangka lagi, berarti status hukum dari pra-peradilan kemarin bagaimana? Pra-peradilan hanya gini Mbak, pra-peradilan kontrol yang sedang berjalan kemarin. Kan gitu Pak. Nah, ketika nanti Polda membuat sprindik baru, karena perkara kemarin batal kan, konsep batal dianggap tidak pernah ada. Sehingga Polda Jawa Barat membuat sprindik baru.
Sprindik baru ini semua aturan baru, dengan bukti baru, dengan penyitaan baru, dengan pemanggilan baru, semua administrasi baru terhadap seseorang. Misalkan kalau Peggy ya baru semua lagi. Itu yang menjadikan pemaknaan pra peradilan kemarin, karena dianggap sudah tidak pernah ada, Mbak. Jadi artinya gugur atau bagaimana, Prof, pra peradilan yang kemarin? Gugur. Oke. Gugur sudah tidak ada lagi, hilang. Itu bukti-bukti sudah tidak terpakai lagi, gugur. Tapi gugur ini bukan gugur seperti saya katakan demi kepentingan, demi hukum, gugur meninggal dunia, bukan. Tapi gugur ini gugur terhadap bukti. Oke. Itu yang kita bedakan dalam teori tadi, Mbak. Gugur yaitu dihentikan demi hukum atau demi kepentingan hukum. Kalau demi hukum, sama sekali seumur hidup seorang tidak dapat dinaikkan kembali. Tapi kalau gugur, kalau demi kepentingan hukum, bicara bukti. Artinya bukti masih kurang, bukti tidak sah, cara memperoleh bukti tidak benar. Itulah yang harus diperbaiki oleh penyidik dalam rangka mengungkapkan untuk menentukan tersangka yang di kemudian hari. Oke, bagaimana poin-poin yang bisa dilakukan penyidik untuk memperbaiki itu, Prof? Kalau melihat dari gugatan pra-peradilan kemarin yang dikabulkan, ini kan artinya ada yang salah dari rangkaian proses penyidikan. Ya, pertama, pra-peradilan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Maka sebagai bentuk perlindungan harus diperiksa dulu. Kemudian saksi-saksi juga dipanggil secara sah, secara patut. Bukti dilakukan dengan penyitaan yang patut dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ini juga sebagai bentuk perlindungan. Penggeledahan juga harus ada surat penggeledahan. Karena namanya pra-peradilan itu berbasis pada apa itu konsep penyidikan. Di dalam kuhap bisa disertakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Jadi serangkaian tindakan penyidik itu pemanggilan, penggeledahan, perampasan, gitu Pak, penangkapan, guna untuk menentukan tersangka. Jadi tersangka ini terakhir, bukan ditangkap dulu baru cari bukti, tapi bukti-bukti terkumpul, nilainya berapa, kapasitasnya berapa, jumlahnya 2, kualitas, baru ditentukan tersangka. Lah, tampaknya kemarin Polda keliru. Tangkap dulu baru mencari bukti. Yang betul bukti dulu baru menentukan tersangka. Gitu. Oke, artinya sekarang ini kalau memang Polda Jawa Barat akan mencari bukti baru untuk bisa menjadikan Peggy tersangka, ini harus dilakukan rangkaian proses pemeriksaan intensif dulu, ya Prof Hipnu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan kita lihat kan dalam kasus ini kan saintifik kan nggak dilakukan, Pak. Bagaimana CCTV-nya, bagaimana HP-nya yang terjadi. Masa 2016 nggak ada HP, masa CCTV aku hilang. Lah, scientific crime investigation sebagai indirect evidence yang bukti tidak langsung itu harus dijelaskan kembali. Dijelaskan kembali yang nanti dengan testimoni evidence. Testimoni itu keterangan-keterangan. Karena bukti-bukti lama, bukti-bukti yang tidak langsung, indirect ini nggak akan berguna ketika tidak dilakukan bukti yang akurat. Oleh karena tangkapan sekarang, Polda harus juga mencari bukti kesaksian yang ketika itu mampu memberikan suatu keterangan. Seperti 8 tahun yang lalu. Untuk menghidupkan bukti-bukti yang indirect evidence tadi, Mbak. Oke. Gitu. Baik, Prof Hipnu, tapi kalau Anda mencermati dari rangkaian kasus ini, seberapa besar peluang Peggy bisa menjadi tersangka lagi? Ya, bicara hukum, bicara bukti. Actorius incumbit probandi. Barang siapa yang nuduh harus membuktikan. Nah, pertanyaan kalau memang Peggy kemarin berarti harus dirunut kembali. Betulkah Peggy tidak ada pada suatu TKP? Ini kuncinya adalah pada suatu bukti elektronik, Pak. Kalau saksi itu bisa lupa, bisa ingat, bisa etok-etok. Tapi kalau kaitannya dengan scientific crime investigation, bukti yang lalu bisa dilakukan. Nah, inilah saya kira tantangan. 2016 memang lama, tapi sudah maju. IT sudah maju. Sehingga bagaimana pengungkapan dengan saintifik itu akan membuka, yang kemudian akan dikaitkan. Karena bukti itu bernilai apabila berhubungan dengan bukti yang lain. Bukti itu bernilai apabila berkait dengan yang lain. Sehingga saintifik yang dilakukan tidak mati, tapi bisa berbunyi ketika ada saksi-saksi yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam seperti ini, saya kira penyidik ketika itu harus diperiksa kembali. Pak Rudi harus diperiksa kembali untuk bisa memberikan gambaran yang konkret. Ketika itu siapa saja, di mana tempatnya, dengan apa cara lakukan, waktunya kapan. Itu mengembangkan dari teori kriminalistik. Itu. Saya kira nggak sulit. Kesungguhan aja nanti, kesungguhan yang berbasis pada saintifik. Karena sudah 8 tahun tadi untuk menghidupkan bukti-bukti yang indirect evidence tadi, Pak.
Baik, pembuktian secara ilmiah ini menjadi tantangan penyidik ya Prof. Hipnu dalam mengungkap secara terang benderang kasus pembunuhan Vina ini. Terima kasih banyak Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat malam Prof. Dan pemirsa, demi mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Aini Sore. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 nanti. Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara. Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat keuangan negara dan mengurangi polusi udara. Saat ini Pertamina diklaim sedang menyiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar terrealisasi pada 17 Agustus mendatang. Jika kebijakan ini direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi. Kemudian masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya, kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi, dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa. Dan pemirsa, demi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024. Ya pemirsa, salah satu kebijakan yang akan diterapkan di tahun ini adalah pembatasan BBM bersubsidi. Dan pembatasan BBM subsidi Pertalite ini akan dimulai yakni pada tanggal 17 Agustus 2024. Dan nantinya pemirsa, untuk pembatasan BBM bersubsidi Pertalite ini adalah kriterianya untuk mobil yang lebih dari 1.400 cc. Ini dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sementara untuk sepeda motor kriterianya adalah yang melebihi 250 cc, maka dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Informasi ini bersumber dari susunan revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014. Dan pemirsa, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG sangat luar biasa besarnya. Di mana di tahun 2021 pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 56,9 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 anggarannya bahkan mencapai hingga 149,4 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 pemirsa, anggarannya juga masih bernilai fantastis yakni 138,3 triliun rupiah. Dan di tahun ini, tahun 2024 anggarannya juga bernilai tinggi 113,3 triliun rupiah. Sayangnya anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BBM ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Dan pemirsa, sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi yang dimulai pada 17 Agustus mendatang. Namun ia menyebut bahwa pembatasan pasti akan dilakukan guna memastikan penerimaan subsidi BBM tepat sasaran. Kita lagi mempertajam dulu ininya, ya, diminta untuk mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan, kita mau tepat sasaran ini, ya kan, minta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah atau gasolin? Ya semua kan yang subsidi, ya kan, yang banyak yang memang harus yang jelas. Kalau non subsidi kan enggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok. Kalian kok nanya.
Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Perpres tersebut berisi pasal terkait penyediaan fasilitas hingga perizinan. Perpres yang memuat 14 pasal diteken Jokowi pada Kamis 11 Juli lalu. Dalam Perpres pasal 2 disebutkan percepatan pembangunan IKN bertujuan membentuk ekosistem layak huni khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan sosial meliputi hunian, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, energi dan ketenaga listrikan, telekomunikasi dan digitalisasi, transportasi, air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah, fasilitas kedaruratan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, fasilitas keagamaan, fasilitas perkantoran, dan ketentraman serta ketertiban umum. Sedangkan penyediaan fasilitas komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, retail dan toko, restoran dan pusat rekreasi juga hiburan. Dan pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli tahun ini. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Organisasi Saya Partai Perindo atau RPA Perindo kembali mendatangi unit layanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan RPA Partai Perindo untuk menanyakan kelanjutan kasus dugaan ruda paksa anak berinisial VL yang telah mandek lebih dari 1 tahun. RPA Perindo kembali mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya. RPA Perindo menanyakan kelanjutan kasus dugaan ruda paksa anak berinisial VL oleh ayah kandungnya berinisial HS di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang telah mandek 1 tahun. RPA Perindo meminta polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut hingga naik ke meja hijau. Kejadiannya kan dari 16 Juni 2023 sampai dengan saat ini sudah 1 tahun lebih, belum ada penangkapan terhadap ayah kandung. Dan belum diproses. Itu yang kami ingin tanyakan. Kenapa terlalu lama prosesnya? Kami mengharapkan, intinya adalah bahwa kami sudah berulang kali ke sini, kami mengharapkan bahwa proses ini segera selesai dan naik ke meja untuk persidangan sehingga tidak berlarut-larut. Saat ini, kasus masih ditangani unit PPA di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan dengan agenda pemanggilan para saksi. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahma, Aris Setiawan, iNews melaporkan.